Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama, NIM 051001700002. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan pada pertemuan keempat. Yang pertama itu lengkung horizontal. Alinyemen horizontal lengkung horizontal itu adalah proyeksi sumbu jalan untuk jalan tanpa median atau proyeksi tepi perkasan sebelah dalam untuk jalan dengan median. Alinyemen horizontal sering disebut sebagai situasi jalan atau trase jalan, terdiri dari garis lurus yang dihubungkan dengan garis-garis lengkung. Nah, kemudian gaya menyeimbangi gaya sentrifugal adalah gaya gesekan melintang antara ban kendaraan dengan permukaan jalan. Komponen berat kendaraan akibat kemiringan kemudian melintang permukaan jalan. Ya, di sini adalah perubahan kemiringan melintang. Kenapa ketika kita mendesain jalanan itu ketika ada belokan yang lumayan cukup parah beloknya, itu kita harus mendesain juga jalannya agar dimiringkan. Itu dimaksudkan agar kendaraan yang lewat pada saat melalui jalan berkelok itu tidak melewati bahu jalan atau mengganggu arus dari lawan arah atau di belakangnya gitu. Semisalkan kita jalan ini akan dilalui oleh trailer gitu atau bis. Dalam kondisi jalan yang tidak dimiringkan, itu maka akan terjadi mungkin lebih ke truk tersebut akan menutup jalan sehingga mengganggu arus lintas yang lain gitu. Karena panjang bis dan trailer itu cukup panjang ya, jadi ketika kita melewatinya ketika disimbangi dengan kemiringan, maka bis tersebut akan melewati batas jalan atau bahu jalan itu sendiri gitu. Itu adalah contoh mungkin ya, perubahan kemiringan melintang gitu, gunanya untuk apa gitu. Kemudian di sini ada fungsi lengkung peralihan. Lengkung peralihan yang baik memberi jejak yang mudah diikuti sehingga gaya sentrifugal bertambah dan berkurang secara teratur sewaktu kendaraan memasuki dan meninggalkan busur lingkaran. Kemudian panjang lengkungan peralihan memberikan kemungkinan untuk mengatur pencapaian kemiringan, yaitu peralihan dari kemiringan normal atau normal Creutzfeldt ke superelevasi penuh. Tampak suatu jalan akan bertambah baik dengan menggunakan lengkung peralihan. Oke. Kemudian superelevasi maksimum itu ada batasan-batasan dan minimumnya gitu ya. Contohnya kita bisa dapat dari ASTO 2004, itu minimumnya adalah 4%, sedangkan maksimumnya adalah 2%. Ya, di antara itu ada 6%, 8%, dan 10%. Kemudian kita bisa mendapatkannya dari SNI 2009. Untuk jalan itu 4% sampai 10%. Minimumnya 4%, maksimumnya 10%. Sedangkan jalan tol itu minimumnya 4%, maksimal 10%. Nah, kemudian sedangkan di dalam kota itu hanya satu, yaitu 6% gitu, enggak ada minimum. Jadi ya di batas itu. Sedangkan Permen PU 2011 maksimal itu 8%. Oke. Kita lanjut. Di sini ada desain lengkung horizontal. Lengkung lingkaran sederhana, yaitu lengkung horizontal berbentuk lingkaran dengan memiliki satu pusat lingkaran dengan radius tertentu. Lengkung spiral dan
lingkaran spiral, yaitu itu dari satu busur lingkaran dan dua lengkung spiral di kiri dan kanan busur lingkaran. Lengkung spiral yaitu lengkung yang terdiri dari dua lengkung spiral berurutan tanpa busur lingkaran. Kemudian ada lingkaran ganda, yaitu lengkung horizontal yang terdiri dari beberapa busur lingkaran secara berurutan. Kemudian yang terakhir ini lengkung lingkaran sederhana atau penuh, terdiri dari satu busur lingkaran tanpa lengkung peralihan dan diperkenankan untuk lengkung dengan radius yang besar, P maksimumnya 0,2 meter. Ya, di sini materi yang baru. Sedangkan ada beberapa materi review tadi yang dibahas sebelumnya. Mungkin bisa saya tambahkan di sini, yaitu di materi pertemuan sebelumnya itu mengenai tentang jalanan secara luas gitu, secara umum. Apa sih jenis-jenis jalan, ada apa aja sih jenis-jenis jalan, seperti ada jalan arteri pun dibagi menjadi dua, arteri primer dan sekunder. Kemudian ada macam-macam jalanan, seperti jalan antar kota, antar desa, atau mungkin bisa lebih jelasnya lagi itu ada beberapa jalan umum, ada kelompok jalan umum, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Kemudian ada jalan desa. Sedangkan kalau kita balik lagi ke jalan arteri itu adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah masuk dibatasi secara berdaya guna. Kemudian jalan arteri itu dibagi menjadi dua, jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder. Jalan arteri primer itu jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan jalan arteri sekunder yaitu jalan arteri skala perkotaan saja. Pembagian jenis jalan itu ada beberapa jalan ya, ada pembagiannya gitu, seperti jalan bebas hambatan, jalan raya, dan jalan sedang. Kemudian ada jalan kecil gitu. Mungkin ini adalah review dari perkuliahan keempat ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.